Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Suropati alias si pengemis binal menyusul gurunya, periang bertangan lembut dengan niat membantunya. Di tengah perjalanan, dia mendapati dua tokoh sakti yang tengah bertarung. Siapakah mereka? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kau jangan banyak bacot, Banjaranpati. Aku sama sekali tak mempercayai ucapanmu. Usai mengucapkan kalimatnya, utusan kerajaan itu segera melancarkan serangan kembali. Kau termakan fitnah, saudara, kata bayangan putih dari selatan sambil melompat ke kiri, mengelak dari pukulan Pramubagas. Utusan kerajaan itu sama sekali tak mempedulikan ucapan Banjaranpati. Segera serangannya disambung dengan tendangan berputar. Wuss! Tendangan kaki Pramubagas tak mengenai sasaran karena Banjaranpati sudah merundukkan tubuhnya. Namun, sebelum kakinya mendarat di tanah, tangan kanannya telah terayun. Pada saat yang sama, Banjaranpati sengaja menadahi pukulan Pramubagas. Puh! Utusan kerajaan itu pun terkejut. Tubuh bayangan putih dari selatan ternyata sama sekali tak bergeming menerima pukulannya. Dengan cepat, Pramubagas melenting ke belakang seraya menyalurkan seluruh tenaga dalamnya ke kedua telapak tangan. Begitu mendapati tanah, dengan serta-merta kedua tangannya dihantarkan ke depan. Prus! Boom! Pukulan jarak jauh itu tak mengenai sasaran karena bayangan putih dari selatan melenting ke atas. Namun, sebatang pohon besar di belakang bayangan putih dari selatan kontan tumbang. Tiba-tiba bayangan putih dari selatan yang berada di atas melepas jurus udang menghantam batu. Mendadak, tubuhnya meluruk dengan kecepatan tinggi dengan kaki terjulur ke depan. Duk! Ah! Pramubagas melenguh tertahan ketika pundaknya terserempet ujung kaki Banjaranpati. Utusan kerajaan itu mendengus penuh kemarahan dengan tubuh terjajar beberapa langkah ke samping. Setelah bisa menguasai keseimbangannya, dilepaskannya sebuah cemeti dari pinggang. Sambil meluruk, Pramubagas melecutkan senjatanya ke arah bayangan putih dari selatan. Cetar! Kakek berpakaian serba putih itu hanya tersenyum. Melihat serangan itu, seraya menjatuhkan diri ke tanah sehingga sambaran cemeti luput. Pertempuran itu berlangsung sangat seru. Dua pendekar golongan tua itu sama-sama mengerahkan seluruh ilmu kepandaian. Suropati yang menyaksikan dari balik pohon besar berdaun rimbun bersorak seperti sedang menyaksikan sebuah permainan menarik. Matanya enggan untuk berkedip. Dia yang sudah mengenal kakek berpakaian serba putih itu menjadi sangat kagum. Gerakan ilmu silat bayangan putih dari selatan memang tak mencerminkan keganasan. Hal itu sangat disukai Suropati yang konyol tapi berhati lembut. Kini tampak tubuh bayangan putih dari selatan melenting bangkit. Begitu menginjak tanah, langsung dilancarkan ilmu pukulan tanpa bayangan. Seketika kedua tangannya dihantakam. Wuss! Pramubagas terperangah merasakan sambaran angin pukulan Banjaranpati yang berhawa dingin. Karena
untuk mengelak sudah tak ada waktu. Maka utusan kerajaan itu cepat memapak dengan menyilangkan tangan. Duk! Ah! Pramubagas mengerang kesakitan ketika pukulan jarak jauh Banjaranpati menghantam tangannya. Tulang sikunya kontan patah. Tubuhnya terpelanting sejauh beberapa tombak. "Maafkan aku, saudara," ucap bayangan putih dari selatan seperti menyimpan penyesalan. "Bang, kau Banjaranpati, tunggu pembalasanku," maki utusan kerajaan itu seraya bangkit. Pramubagas menyadari tak akan mendapat kemenangan. Maka dia segera berbalik dan berlalu dari tempat ini. Sementara bayangan putih dari selatan hanya memandang kepergian kakek utusan kerajaan itu dengan tatapan mata penuh arti. Ketika Pramubagas tak terlihat lagi, dia pun mengemposkan tubuhnya meninggalkan tempat pertempuran. Suropati yang merasa penasaran segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengejar. Tapi ternyata dia sama sekali tak mampu menandingi kecepatan lari Banjaranpati. Hingga sepeminum teh kemudian, Suropati kehilangan jejak. Sambil menggerutu panjang pendek, larinya segera dihentikan. Kini remaja itu jalan santai. Namun, seorang bocah berlari penasaran menendang kerikil. Kerikil melayang menghujam pohon. Pohon bergetar, merontokkan daun. Daun luruh di samping kerikil. Kerikil dan daun diam tenang berdampingan. Seorang kakek rindu akan kehadiran si bocah seperti mendapat durian runtuh. Tak dinyana, si bocah datang dengan kesadarannya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sebuah syair mengalun, membuat Suropati mengerlingkan matanya. Dia berusaha mencari asal suara. Begitu kepalanya mengarah ke kanan, tampak bayangan putih dari selatan tengah duduk bersantai di atas sebongkah batu besar. "Kenapa kau mengikutiku, Suropati?" tanya Banjaranpati langsung. Suropati tak segera memberi jawaban. Dipandanginya, kakek berbaju putih itu tanpa berkedip. "Kini kau datang kepadaku, bocah. Kenapa dulu menolak menjadi muridku?" tegur Banjaranpati. "Aku tidak mau sembarangan memilih guru ya, kek," tukas Suropati. "Guruku haruslah orang yang pilih tanding." Bayangan putih dari selatan tersenyum. Wajahnya yang kemerahan menampakkan kelembutannya. "Betul katamu, bocah. Melihat bakatmu yang luar biasa, kau memang tak pantas berguru pada pesilat penjual obat." Tapi jangan salah sangka ya, kek. Aku bukan hendak berguru kepadamu," kening Banjaranpati berkerut. "Lalu, apa maksudmu dengan bersusah payah mengikutiku?" tanya Banjaranpati. "Aku hendak mencari murid keponakanmu yang bernama Brajadenta," saut Suropati. Banjaranpati tertawa mendengar ucapan Suropati. "Ada urusan apa kau hendak mencarinya, bocah?" tanya bayangan putih dari selatan. "Aku hendak menghukumnya," saut Suropati mantap. Kembali Banjaranpati tertawa mendengar ucapan Suropati yang polos. "Ketahuilah, bocah, Brajadenta sekarang telah menjadi seorang raja kecil yang menguasai wilayah utara. Istananya berada di lereng bukit Parahyangan. Sebagian besar toko rimba persilatan yang beraliran hitam telah bertekuk lutut kepadanya. Mereka telah menjadi kaki tangan si Dewa Maut itu. Oleh karenanya, kau jangan coba-coba mencari perkara," jelas bayangan putih dari selatan. "Aku tidak takut," kata Suropati tegas. Tiba-tiba, bayangan putih dari selatan menatap tajam pada Suropati. "Rupanya kau sedang menderita luka dalam," gumam Banjaranpati. Suropati hanya tersenyum menampakkan kekonyolannya. Dari mana kau tahu kalau aku sedang menderita luka dalam, kek?" tanya Suropati heran. "Wajahmu tampak pucat dan aku dapat merasakan aliran darahmu yang tak teratur." Mendadak Suropati merasakan tubuhnya jadi limbung. Matanya berkunang-kunang lalu jatuh terduduk.
bocah geblek yang sok pintar. Mengurus diri sendiri saja tak becus, mau berulah macam-macam. Umpat Banjaranpati saya mendekati Suropati yang nyaris pingsan. Kakek itu segera menempelkan kedua telapak tangannya ke dada Suropati. Apa gerangan yang akan dilakukan bayangan putih dari selatan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.